Baik, selamat sore adik-adik. Sore ini kita akan membahas teori skill mengenai teknik skill di parastitologi, yaitu hapusan darah, tetes tebal dan tetes tipis ya. Mungkin sebelumnya dulu kalian sudah pernah dapat teorinya juga. Jadi ini kita refreshing saja biar eh, biar ingat lagi gitu ya materi-materi yang udah kalian dapat di semester-semester awal. Oke, sebelum masuk ke hapusan darah khusus untuk parasitologi, saya akan sedikit membahas tentang hapusan darah tepi itu apa. Jadi hapusan darah tepi itu sebetulnya teknik hapusan darah yang dilakukan di menggunakan objek gelas untuk diperiksa di bawah mikroskop dari spesimen darah yang kemudian dilakukan pewarnaan. Dan hapusan darah tepi itu merupakan salah satu tools hematologi yang basic, yang informatif, yang dibutuhkan klinisi untuk mulai dari screening, kemudian diagnosis dan monitoring penyakit, serta bisa juga untuk melihat respon terapeutik. Jadi hapusan darah itu luas sekali penggunaannya, bukan cuma di bidang parasitologi. Indikasinya kalau kita lihat dapat dibagi secara umum jadi dua, yaitu indikasi klinis dan laboratoris. Jadi indikasi klinis ada banyak, di mana parasitik itu menjadi salah satu dari indikasi klinis dilakukan hapusan darah. Indikasi yang lain seperti ada sitopenia, kemudian sitosis, yang tidak bisa dijelaskan sebabnya apa atau belum diketahui sebabnya apa, kemudian ada jaundice, hemolisis, ada penyakit-penyakit mieloproliferatif, kemudian tentu saja penyakit-penyakit bakterial dan parasitik, kemudian keganasan, melihat anemia pada pasien, dan tadi respon terapeutik. Sedangkan untuk indikasi laboratoris, kita lihat untuk misalnya dari hasil pemeriksaan yang otomatis kok ada yang abnormal, itu kita konfirmasi dengan hapusan darah. Kemudian apa aja yang diperlukan untuk melakukan hapusan darah? Yang jelas kita perlu sampel darah, baik sampel darah vena maupun sampel darah dari kapiler. Kemudian objek gelas, terus breeder-nya atau biasanya kita gunakan objek gelas yang lain, kemudian mikroskop dan minyak emersi. Nah, tekniknya seperti apa? Ini kita ingat-ingat lagi ya, dulu pas kalian bikin hapusan darah, kalau untuk teknik hapusan darah di bidang parasitologi kita gunakan dua macam, yaitu tetes tebal dan hapusan darah atau yang tipis. Ini kita menggunakan objek gelas yang sudah diisi dengan identitas pasien. Kalau untuk objek gelas yang frosted end, jadi ada yang putih-putihnya itu, kita bisa tulis dengan pensil seperti ini. Kemudian untuk pembuatan hapusannya kita gunakan 2 tetesan, untuk yang tetes tebal diteteskan sekitar 6 mikrolit, 6 mikrolit ya nggak harus benar-benar persis 6 mikrolit, tapi kita kira-kira, di mana tetesan ini nanti akan kita sebarkan secara memutar dari tengah ke tepi dengan diameter sekitar 1 hingga 2 cm. Kemudian yang hapusan darah yang tipis itu diteteskan di sebelahnya, kemudian dibuat hapusan darah seperti biasa. Nanti kita lihat tekniknya yang di belakang. Nah, hasilnya seperti ini ya, nanti ada yang tebal sama yang tipis. Nah, untuk yang buat hapusan darah, seperti ini, diteteskan, kemudian ditaruh spreader-nya di depan, ditarik ke belakang dan geser ke depan. Nah, sudut penggeseran untuk pembuatan hapusan darah ini nanti mempengaruhi seberapa bagus hasil kita. Jadi semakin sudutnya semakin kecil, itu hapusannya akan semakin panjang. Tapi kalau sudutnya lebih besar, itu biasanya lebih pendek hasilnya. Nah, itu trik yang biasa kita gunakan kalau misalnya darahnya kebanyakan atau terlalu sedikit. Kalau darahnya terlalu sedikit, oh ini kayaknya kurang deh, itu bisa agak dibuat sudutnya lebih kecil supaya nanti bisa lebih memanjang, tidak terlalu pendek. Dan sebaliknya, kalau darahnya terlalu banyak, waduh ini kayaknya agak kebanyakan, kalau saya bikin kira-kira bisa bablas gitu. Nah, itu bisa dibuat sudutnya lebih besar. Jadi objek gelas untuk spreader-nya diangkat lebih tinggi. Untuk hapusan darah yang baik, itu kita lihat quality control-nya seperti apa. Hapusan darah yang baik itu
seperti ini. Jadi pada ujungnya, ini ada headnya ya, kemudian tebal di bagian satu ujung dan tipis di bagian ujung yang lain. Kemudian ada daerah yang namanya zone of morphology. Nah, di sini daerah-daerah yang kita bisa mulai mengamati hapusannya. Jadi akan kelihatan sel darah merahnya tidak terlalu bertumpuk, kemudian parasit-parasitnya juga akan lebih kelihatan gitu. Jadi daerah-daerah sini tidak akan pernah mungkin bisa diamati. Nah, ini contoh hapusan darah. Nah, kalian pasti familiar ya dengan bentuk-bentuk seperti ini. Pas lagi belajar bikin hapusan darah kan ada aja gitu kurangnya. Jadi kita lihat yang pertama, kalau misalnya yang gambar A yang satu, ini yang paling bagus. Jadi pada ujungnya dekat tetesannya itu agak tebal, kemudian menipis di sebelah sisi satunya, terus dan ada area-area morfologi yang bisa diamati di sini. Kemudian kalau masih ingat, jadi terbentuk seperti lidah gitu ya. Kemudian yang gambar sebelahnya, yang kedua, ini gambar seperti ini kalau kita lihat di bawah mikroskop masih bisa diamati. Cuma memang kalau dilihat secara makroskopis ya memang agak kotor gitu. Ada titik-titik ini biasanya karena objek gelasnya kotor. Nah, kalau yang gambar yang ketiga terlalu tebal, terus menggesernya tidak gentle dan kemudian berhenti di tengah-tengah, berhenti dilanjutkan. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian ini yang inconsistent pressure ya, ini yang D ini. Ini juga. Kemudian ini biasanya di spreadernya agak kotor, terus kurang ditunggu menyebar di sepanjang permukaan bawah spreader, sehingga hanya ada di tengah-tengah seperti ini. Kalau ini objek gelasnya sangat kotor, jadi hasilnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan hapusan darah, tadi seperti indikasi yang saya sebutkan di awal, jadi memang kita melihat sel-sel darahnya, dilihat sel darah merahnya, kemudian sel darah putihnya, leukositnya, dan platelet. Untuk parasit yang sering dilihat dengan hapusan darah adalah malaria dan filaria. Kalau parasit yang lain banyak sebetulnya untuk parasit-parasit yang ada di darah, tapi kan kita jarang di Indonesia. Yang banyak di Indonesia sebagai daerah endemis malaria, yang wajib kita tahu ya yang malaria atau filaria. Cuman untuk pemeriksaan hapusan darah untuk filaria itu sedikit berbeda, di mana kita tidak membuat hapusan yang ditipiskan seperti gambar yang sebelumnya, tapi kalau filaria itu kita dalam satu objek gelas, kita bikin tiga tetes dalam satu objek gelas, kemudian dibikin tiga baris hapusan gitu ya. Nanti kapan lah kalau kalian bisa lihat nanti. Untuk pemeriksaan hapusan darah itu kita gunakan mikroskop, kan mikroskop itu ada perbesarannya ya. Ada yang low power objektif, ada yang high power, sama yang oil immersion objektif. Jadi kalau kita melihat preparat di mikroskop, itu jangan langsung perbesaran besar dulu. Jadi kita lihat dari perbesaran yang 10 kali dulu. Dari perbesaran 10 kali, kita bisa lihat, paskan dulu makrometernya, sudah kelihatan gambarnya, kira-kira sudah jelas. Nah, itu kita bisa mulai lihat area-area mana yang mau kita amati untuk dibaca hapusan darahnya. Gitu. Jadi kita udah mulai di sebelah sini gitu. Nanti kita udah mulai lihat, terus kita bisa lihat juga kualitas hapusan darah yang kita buat itu bagus atau tidak dari perbesaran yang low power objektif atau 10 kali objektif. Kemudian diputar ke high power objektif yang ke 40 kali atau 45 kali, itu kita mulai bisa lihat morfologi dari sel darah merah, kemudian kita bisa lihat leukosit. Kalau misalnya di hematologi kita mulai bisa lihat diff count untuk leukositnya gitu. Nah, untuk pemeriksaan pada parasitologi kita biasa menggunakan yang oil immersion. Jadi harus selalu menyiapkan minyak emersi karena pasti kita harus lihat di perbesaran objektif 100 kali. Nah, contohnya seperti ini. Untuk yang 10 kali kita bisa lihat di sini. Oh, ini hapusan darahnya bagus kan gambarnya ya. Jadi sel-selnya kelihatan tersebar cukup baik, kemudian tidak bertumpuk. Jadi ini area yang baik untuk diamati ketika melakukan hapusan darah. Untuk yang 40
tampak lebih besar. Nah, ini sebetulnya area yang ideal adalah yang seperti ini. Ketebalannya pas untuk pemeriksaan, tidak terlalu jarang dan tidak terlalu padat. Kalau ini gambar seperti ini biasanya tampak di ujung-ujung ujung-ujung hapusan. Udah mau habis itu areanya seperti ini. Kalau untuk mencari parasit masih bisa selama kita bisa melihat ada parasit di dalam eritrositnya untuk melihat malaria, masih bisa diamati seperti ini. Tapi kalau untuk pemeriksaan hematologi kurang baik. Nah, kalau ini terlalu tebal di ujung-ujungnya tuh masih seperti apa namanya, kalau misalnya kalian dibikin hapusan itu berarti yang ujung-ujung agak tebalnya itu masih bertumpuk seperti ini ya, nggak bisa ya dilihat ya gitu. Mau lihat per satu-satu eritrosit juga agak-agak susah karena kan saling bertumpuk. Nah, sekarang kita lihat di hapusan darah 100 kali ya. Oke, masih ingat ini? Saya mau nanya deh ya. Kalau yang gambar ini saya tunjuk ini kita pakai tetes tebal atau hapusan darah? Yang gambar paling kiri? Ada yang bisa jawab? Yang tetes tebal. Tebal ya, kelihatan kan? Ini kira-kira kalau malarianya, malaria yang mana nih parasitnya? Yang Vivax, Dok. Ringformnya besar. Nah, ringformnya besar. Ini siapa tadi yang jawab? Oh, Jadi Dennis, saya, Dok. oke ya. Kalau untuk tetes tebal kita bisa melihat parasitnya dalam jumlah lebih banyak. Kenapa? Karena kita menggunakan volume darah yang lebih besar, akhirnya bisa kelihatan banyak. Nah, kalau untuk yang ini, kalian masih ingat nggak yang gambaran seperti bintang di langit itu punyanya Vivax atau falciparum? Yang titik-titik Falciparum, banyak. dokter. Falsi ya, ini falsi sih gitu. Kalau untuk lihat ringform yang besar kita agak susah melihat di tetes tebal karena eritrositnya kan sudah lisis gitu. Kalau gambar, jadi ini falciparum ya. Kalau untuk gambar yang tengah, gampang nih apa? Falciparum juga. Falciparum juga. Falciparum, dokter. Oke, falciparum stadium apa? Tropozoid. Tropozoid, dokter. Tropozoid ya. Sorry. Mana ini baliknya? Tropozoid falciparum ya, atau ringform falciparum. Kenapa? Karena dalam satu eritrosit dia bisa ada double infection ya kan. Kemudian ringformnya lebih ukurannya jika dibandingkan eritrosit sekitar berapa? 1:3 atau 1:5? Yang 5 ya, Dok. Iya, 1:5 ya. Kemudian bisa double infection, ada gambaran akul, nah yang seperti ini. Kalau yang ini gampang ini. Ini gambar ini sering sekali dikeluarkan waktu saya baca soal KMPPD ini. Apa ini? Gametositnya falciparum, Dok. Gametosit falciparum ya, yang bentuknya paling beda ini gampang sekali. Oke, yang ini apa? Yang Vivax ya, Dok. Besar, Dok. Vivax, stadium, tropozoid ya, Tropozoid. Jadi sebetulnya kan kalau kita membedakan antara Vivax sama falciparum, kita lihat ukuran eritrositnya, sukanya dibandingkan itu ya. Kalau eritrositnya lebih besar itu biasanya Vivax. Kemudian Vivax itu dia tidak bisa double infection. Kemudian jika dibandingkan dengan ukuran eritrositnya, dia sepertiganya. Meskipun dibilang eritrositnya lebih besar, tapi kita lihat kan kayaknya nggak besar-besar sekali. Jadi memang untuk pengamatan hapusan darah itu kita tidak bisa lihat dari satu lapang pandang. Harus dilihat yang banyak gitu ya. Kalau saya kurang tahu, kalau kalian terakhir kali lihat hapusan darah itu kapan, nanti coba belajar lagi gitu. Kalau pas punya kesempatan, jadi dilihat lagi bagaimana cara membaca hapusan darah lagi yang baik. Kemudian yang ini, masih ingat? Ini amoeboid form dari Vivax ya. Jadi Vivax ini yang bentuk ring form, nanti lama-lama dia sitoplasmanya itu akan melebar dan membentuk bentukan seperti amoeba. Jadi namanya amoeboid form dari Vivax. Kalau ini? Gametosit, Dok.
Mirip gametositnya Vivax ya? Kalau gametositnya Iya. Vivax itu sebetulnya, kenapa? Apakah gambaran season, dokter? Ya, season ya. Ini seasonnya Vivax. Kalau gametosit itu hampir mirip sama amoeboid, tapi sitoplasmanya hampir memenuhi seluruh eritrosit. Gitu. Kalau ini dia kan banyak merozoid kecil-kecil nih yang nanti akan pecah dan berusaha untuk menginfeksi sel darah merah yang lain. Gitu. Kalau yang ini, yang ada band form, plasmodium apa? Malaria. Malaria. Ya, betul sekali. Itu. Jadi itu aja sih. Kayaknya sudah ya. Oke, jadi refreshing aja mengenai hapusan darah. Tidak banyak yang saya sampaikan, tapi semoga kalian bisa mengingat-ingat kembali teori yang sudah kalian dapat sebelumnya. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Dokter, Ya, izin bertanya. silakan. Ya, boleh. Kalau biasanya tuh saya, sepengalaman saya dok, banyak yang eritrosit yang lisis dokter. Mungkin dokter punya tips untuk mencegah lisisnya eritrositnya dok. Terima kasih dok. Oke, terima kasih. Kalau untuk membuat hapusan darah ya? Iya dokter. Jadi kalau hapusan darah, kalau untuk parasit, itu kita seringnya kan pakai kapiler. Jadi kalau kapiler langsung diteteskan, jadi pakai lancet, itu jarang sih kalau sampai lisis. Itu pakai kapiler atau pakai darah vena, Tita? Pakai kapiler dok biasanya. Pakai kapiler. Sebetulnya nggak ada tips khusus ya. Kalau untuk kapiler selama ini begitu teteskan, fiksasinya mungkin. Jadi kan kalau kita membuat hapusan darah kan untuk tetes tebal memang kita lisiskan dengan diberikan air, warnanya maksudnya untuk sebelum diwarnai, tapi kalau untuk yang hapusan kan kita fiksasi dengan etanol ya. Jadi begitu sudah di-spread di mana objek gelas, sudah kering itu langsung difiksasi sebelum nanti diwarnai dengan gimsa. Kalau untuk bisa kemungkinan lisisnya mungkin yang harusnya difiksasi dengan etanol ke tetes air juga bisa. Tapi kalau tips khusus nggak ada sih. Kalau saya bikin selama ini kayaknya selama langsung dibikin hapusan terus difiksasi biasanya hasilnya bagus. Begitu. Semoga menjawab ya Baik kita dokter. ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih adik-adik atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.